selamat hari Minggu buat kita semua yang ada di tempat ini dan juga buat Bapak Mama yang ada di rumah. Meskipun di saat pandemi, kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau buat pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah situasi Tuhan yang menurut kami, menurut beberapa dari lingkungan kami, Tuhan, ada masa-masa yang tidak enak buat kami. Ada masa-masa di mana kami mengalami kesulitan, Tuhan, baik kesulitan secara ekonomi dan kesehatan kami, Tuhan. Ajarkan kami di tengah kesulitan, di saat yang sulit, untuk kami tetap bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau dengan sikap hati yang benar, dengan satu ucapan syukur yang keluar dari hidup kami, bahwa Engkau Tuhan yang sungguh baik di tengah segala kondisi keadaan apapun, Tuhan. Corona dan setiap kondisi tidak membuat kami untuk tidak bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang hari ini, Tuhan, yang mereka sedang terpapar COVID, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, penghiburan yang daripada Engkau, kekuatan yang daripada Engkau menolong, menghibur mereka, Tuhan. Bahkan kami juga tidak lupa berdoa buat tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan, para dokter, para perawat, mereka yang ada di garda terdepan. Kami mau memperkatakan doa berkat buat mereka, Tuhan, kekuatan dan kesehatan buat mereka, perlindungan yang daripada Tuhan ada atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini waktu kami ibadah, biarlah Engkau berbicara kepada kami, Tuhan, dan lewat kebenaran firman-Mu kami dimerdekakan, kami dihibur, kami dikuatkan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa pada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang berkata dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi,
memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Seperti Raja Daud berkata, walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah, itu tidak akan membuat kakinya goyah. Mari kita berkata kepada Tuhan, kepada iman kita sendiri. Walaupun corona datang, kesulitan ekonomi datang, kesulitan apapun datang dalam kehidupan kita, mari kita berkata bahwa kaki kita tidak akan goyah, sebab Tuhan berserta dengan kita. Biarlah pujian ini memberkati kita semua yang ada di rumah. Biarlah iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan untuk mengikuti Dia, Allah yang menyertai kita, Immanuel. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah
kami bersyukur Tuhan, seperti pujian ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, dan kami bersyukur kalau di hari Minggu ini, meskipun dalam suasana kita harus beribadah secara online, kita masih bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Tema bulan ini kita belajar tentang menghidupi firman. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya untuk kita bisa menghidupi firman dalam kehidupan kita? Kita sudah dengar dari minggu pertama, minggu kedua, bahwa ketika kita tidak menghidupi firman, maka firman Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan sudah firmankan tidak akan memberikan dampak, kuasa dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saudara tidak akan pernah merasakan kuasa dari kebenaran firman Tuhan kalau saudara tidak pernah menghidupi firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghidupi firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, mari baca bersama dengan saya dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Jadi yang pertama, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kata merenungkan artinya saudara memikirkan berkali-kali. Sama seperti sapi yang sedang makan rumput, dia tidak akan langsung telan itu rumput, tetapi dia akan kunyah pelan-pelan, saudara. Makanya dia disebut hewannya memamah biak. Dia akan kunyah pelan-pelan. Dia akan menyerap setiap nutrisi yang ada di rumput itu. Sama seperti itu ketika kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan hari lepas hari adalah kebenaran firman Tuhan. Atau hari-hari ini apa yang sedang saudara pikirkan terus-menerus? Atau saudara setiap lihat tanggal, saudara akan berpikir, wah, bagaimana saya harus melunasi hutang saya? Sebentar lagi saya harus bayar cicilan sepeda motor. Oh, saya harus bayar tagihan listrik. Apa yang hari ini saudara renungkan setiap hari? Apakah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hidup saudara, atau hanya masalah hidup saudara yang saudara pikirkan hari lepas hari? Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu akan terus meresap di dalam kehidupan kita. Saya ingat sekali saudara, waktu saya baru pertama kali masuk sekolah kelas 1 SD, saya sekolah di Surabaya kelas 1. Saya sebelum itu karena orang tua saya bekerja berpindah-pindah, sebelum kelas 1 SD kami tinggal di kota kecil bernama Bima di Nusa Tenggara Barat. Dan karena saya sekolah hanya sekedar sekolah waktu saya TK, waktu saya sekolah di kota di Surabaya kelas 1 SD, semua teman saya bisa membaca. Semua teman saya sudah bisa membaca lancar. Jangankan membaca, hari itu saya ABCD saja tidak hafal, saudara. Alfabet saja saya tidak hafal, saya tidak tahu bagaimana saya harus membaca. Sedangkan teman saya bacaannya sudah koran. Wah, jadi orang tua saya sudah mulai khawatir, waduh, bagaimana anak kita semua temannya bisa membaca lancar, sedangkan ini ABCD saja tidak bisa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya lakukan? Setiap hari saya akan menghafalkan itu alfabet. Setiap hari saya akan menuliskan. Bahkan seluruh tembok rumah kami penuh dengan tulisan ABCD saya, saudara. Sampai saya betul-betul bisa membaca dan bisa menulis dengan lancar. Dan saudara tahu, apa yang saya lakukan itu sama seperti awal ketika saya pertama kali bisa membaca. Itu adalah awal-awal tahun-tahun awal pertobatan papi saya juga. Jadi papi saya mengharuskan anak-anaknya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu harus selesai selama 1 tahun. Padahal itu saya membaca saja kurang lancar awalnya, membaca saja masih terbata-bata, masih dieja B-I-B-L-A-L-A, seperti itu saudara. Tetapi saya harus menghabiskan kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ketika setiap hari saya belajar, saya membaca firman Tuhan ini,
Saya merenungkan firman Tuhan ini karena saya harus membaca dengan mengeja pelan-pelan. Akhirnya firman itu lama-lama saya bisa hafalkan, saudara. Dan ketika saya mulai hafal firman Tuhan yang luar biasa, saudara, pelajaran saya di sekolah mulai baik. Tadi yang awalnya saya selalu di urutan paling terakhir di kelas saya, semua teman-teman saya membuli saya anak kampung, tidak bisa baca. Tetapi saat itu hanya berlaku hanya 1 tahun pertama, saudara. Sejak kelas 2 SD saya ingat sekali tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan saya bodoh, karena saya selalu mendapatkan juara kelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ketika kita merenungkannya setiap hari, mungkin orang gak bisa lihat, orang gak bisa tahu kita sedang merenungkan apa. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, suatu hari orang akan bisa melihat hasilnya dalam hidup saudara. Jadi renungkan firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu akan menentukan kemana arah langkah hidup kita. Ketika saudara terus merenungkan kebenaran firman Tuhan itu yang akan terus menuntun kita. Dan kita akan melihat dampak dari firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Ambil satu ayat kalau saudara memang tidak bisa menghafal banyak ayat. Ambil satu ayat tapi itu renungkan, mamah setiap hari dalam hidup saudara. Sebagai contoh, kalau saudara baca kitab Mazmur, mungkin saudara hanya hafal Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tapi mari renungkan kata-kata itu. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Setiap hari ketika saudara mungkin keluar dari rumah sedang naik motor, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ketika ada orang tiba-tiba salib saudara, saudara rasanya mau memaki, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ketika saudara sedang masak, mencuci mungkin, selalu perkatakan itu, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan saudara mulai renungkan apa yang gembala yang baik lakukan untuk kawanan ternaknya. Gembala itu akan memberi makan, gembala itu akan merawat kawanan ternaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan satu kebenaran saja, kebenaran itu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Ini sedang saya praktekkan di anak-anak kami yang sedang ada di rumah. Mereka bukan hanya menghafalkan satu ayat, tetapi mereka menghafalkan satu pasal, saudara. Jadi saya mendengar setiap hari saya masuk ke rumah, mereka mau di ruang tamu, mau di dapur, mereka mau di kamar mandi, yang saya dengar mereka akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Karena kami mengajar mereka bukan menghafalkan satu ayat, tapi satu pasal, saudara. Jadi mereka akan berusaha sedemikian rupa, mereka akan menghafalkan ini ayat firman Tuhan. Mungkin mereka hari ini tidak tahu efeknya, tapi satu waktu ketika kita betul-betul merenungkan firman ini akan benar-benar mengakar dalam kehidupan kita. Satu hari kita akan melihat dampak dari firman yang kita renungkan hari lepas hari. Baik, yang kedua, mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita menghidupi firman. Yang pertama, kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Yang kedua, saudara, selain saudara renungkan, saudara harus perkatakan firman Tuhan. Mari kita buka bersama di 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah kita harus memperkatakan firman itu dalam hidup kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata firman Allah. Kita tahu semua dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya dengan berfirman. Betapa luar biasanya kuasa firman itu, saudara. Firman bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang hari ini saudara bisa lihat di dunia ini, pohon-pohon, bunga yang cantik, awan, langit yang indah, dan segala sesuatu yang bisa saudara pandang dengan mata saudara dihasilkan dari firman. Firman punya kuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup saudara. Oleh karena itu, perkatakan firman melalui
melalui mulut saudara. Mulut saudara ketika mengeluarkan firman, saudara menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu kita punya kuasa yang sama dengan Tuhan, yaitu kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau saudara sadar akan hal ini, saudara harusnya bisa mengubah paradigma saudara bahwa segala sesuatu yang hari ini belum saudara lihat, saudara bisa ciptakan melalui kata-kata saudara. Hari ini saudara nggak bisa melihat anak-anak saudara bertumbuh dengan baik, dengar-dengaran. Mereka menjadi anak yang memberontak kepada saudara mungkin. Tapi perkatakan firman itu, aku percaya anakku adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Mereka akan hidup takut akan Tuhan. Mereka akan hidup dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau saudara perkatakan firman dalam hidup saudara, kata-kata saudara bukan kutuk tapi memberkati anak-anak saudara, percaya saudara akan melihat dampak kuasa penciptaan yang luar biasa itu. Yang hari ini saudara tidak lihat, saudara akan lihat satu waktu. Karena saudara punya kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dari perkataan saudara. Apa yang hari ini keluar dari mulut kita, saya sering dengar dari orang-orang saudara yang kecewa ketika kita tanya kenapa kok tidak pernah ke gereja. Saya tidak tahan dengar mulut orang di gereja. Bayangkan saudara, saya sering bercanda, kayaknya mulutnya lupa dibaptis waktu itu. Karena apa saudara? Ketika kita ada di kumpulan orang percaya, kadang-kadang yang kita dengar, yang keluar dari mulut orang percaya bukannya firman, tetapi apa? Kata-kata penghakiman, kata-kata yang mengintimidasi, kata-kata yang suka memojokkan orang lain. Berapa banyak kita ketika kita jatuh, ketika kita butuh dukungan dari orang lain, kita bukannya didoakan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Kalau kita datang kepada orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, tetapi apa? Penghakimanlah yang kita dengar. Itu kan saya sudah katakan sama kamu, makanya itu akibatnya. Banyak kali kita hanya mendengar penghakiman, kita hanya mendengar intimidasi, gosip. Wah, apalagi kalau gosip saudara, kalau ngomong kejelekan orang hari ini dengar, langsung ditambah bumbu saudara. Suami saya sering ngomong kalau titip bahasa, ya kan, selalu lebih. Kalau titip uang kurang saudara. Jadi kalau kita titip bahasa, ngomong itu jadinya pasti lebih saudara. Selalu ditambah-tambah bumbu. Saya dengar, kalau itu suami kamu sering pulang-pulang malam, hati-hati sudah ya kan. Kata-kata kita bukan kata-kata yang mengeluarkan firman lagi, yang menguatkan orang lagi, tetapi kata-kata yang membuat orang takut, mengintimidasi, kata-kata yang melemahkan iman orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita tidak bisa mengubah fakta kehidupan kita. Fakta, kenyataan, itu adalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kebenarannya adalah apa yang sebenarnya Tuhan sedang rancangkan untuk hidup kita. Saudara mau hidup di dalam fakta atau di dalam kebenaran firman Tuhan? Fakta hanya apa yang terjadi, yang saudara lihat hari ini. Saya melihat hidup saya gagal. Saya melihat saya belum melakukan banyak hal di dunia ini. Saya melihat kenapa kok saya bekerja setengah mati tetapi hasilnya begini-begini saja. Itu fakta. Tapi kebenarannya adalah apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara. Tuhan merancangkan hidup saudara untuk berhasil dan beruntung. Itu yang harus saudara hidupi, itu yang harus saudara perkatakan dalam hidup saudara. Jangan hanya mengatakan sesuatu yang saudara alami dalam hidup saudara. Banyak orang datang, saya mengalami masalah ini, masalah itu. Belajarlah memperkatakan apa yang ingin saudara alami dalam hidup saudara. Banyak orang hanya mengatakan masalahnya, tetapi tidak belajar memperkatakan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Hanya melihat, mungkin hidup saya sama seperti ini saja. Saya tidak akan pernah maju karena saya tidak punya koneksi untuk membawa saya mendapat posisi yang lebih bagus lagi. Saya tidak punya orang dalam yang bisa menolong saya untuk saya naik pangkat. Saya tidak punya kolega, saya tidak punya modal yang besar. Bagaimana saya membuka usaha yang berhasil? Kalau saudara hanya itu yang saudara perkatakan, hanya fakta hidup saudara, saudara tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak akan pernah mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup saudara. Jadi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan? Yang kedua, saudara harus mulai perkatakan firman Tuhan.
Ketika bangun pagi hari, ucapkan firman Tuhan. Tuhan, aku bersyukur hari ini. Aku percaya hari ini rahmat-Mu baru bagiku. Engkau punya berkat yang baru bagiku. Aku percaya hari ini kemanapun aku pergi, Tuhan menjaga keluar masukku. Hidupku akan disertai oleh Tuhan. Maka hidupku akan berhasil dan beruntung dalam segala sesuatu yang aku kerjakan dan kupegang dengan tanganku. Ketika kita melakukan ini dalam hidup saudara, hidup kita sehari-hari, maka kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan di sorga, kita akan lihat faktanya di dunia ini. Kita akan melihat bahwa apa yang ada di sekitar kita mulai berubah seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir saudara, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan? Yang pertama, saudara harus merenungkan firman itu. Saudara harus terus memikirkan firman itu setiap waktu, setiap saat, sama seperti kitab Mazmur berkata, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, saudara harus mulai memperkatakan firman itu. Segala sesuatu yang belum keluar dari mulut saudara tidak akan kelihatan wujudnya. Ingat, semua yang ada di hadapan saudara, langit bumi diciptakan Tuhan melalui firman. Perkatakan firman itu, dan saudara akan menciptakan sesuatu dalam hidup saudara. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita menghidupi firman? Selain kita merenungkan, memperkatakan firman, yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari buka bersama dengan saya Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Wow, ini firman yang luar biasa saudara. Firman Tuhan katakan kalau kita bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi kita sungguh-sungguh melakukan, kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu? Kita bukan hanya kita tahu, kita hafal ini semua isi Alkitab, tapi kita tidak pernah praktekkan dalam hidup kita. Yang terakhir, kita harus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tanpa saudara lakukan firman Tuhan, saudara tidak akan pernah merasakan dan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Bagaimana kita benar-benar mengalami transformasi perubahan hidup kalau kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan ini. Satu ayat saudara yang saudara renungkan, saudara perkatakan setiap hari, dan saudara lakukan dalam hidup saudara, itu akan betul-betul mengubah hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah seorang kakek di Amerika. Dia senang membaca Alkitab setiap hari. Lalu datang seorang cucu dan bertanya kepada kakeknya, "Kakek, kenapa kakek baca itu firman Tuhan setiap hari? Emang kakek dapat apa? Baca terus firman Tuhan. Emang kita dapat apa kalau kita baca firman Tuhan?" Itu kakek untuk menjawab, dia punya cucu saudara. Dia suruh cucunya ambil sebuah keranjang bambu, mengisinya dengan arang. Lalu kakek bilang, "Nah, kamu ambil air, lalu kamu bawa ke sini, pakai ini keranjang." Itu cucu, "Oh baik kakek." Dia akan lari, dia ambil air, dia penuhi itu keranjang, lalu dia datang lagi kembali ke kakeknya. Waktu sampai ke kakeknya saudara, airnya sudah habis. Kenapa? Karena keranjangnya ada lubangnya, keranjang bambu. Wah, ini pasti saya kurang cepat larinya. Dia pergi lagi, ambil air lagi, dia isi penuh, dia lari lebih kencang supaya airnya tetap ada, tetapi habis lagi airnya. Dia mulai lagi cari berbagai macam cara. Wah, kali ini saya pasti berhasil. Saya akan lari lebih cepat. Saya akan mulai fokus kepada ini keranjang. Dia ambil air lagi. Dia lari lebih kencang. Sampai di kakeknya, air itu tetap habis. Sampai berkali-kali, dan akhirnya ini cucu mulai capek dan dia ngomong sama kakeknya, "Aduh kakek, menyerah sudah. Ya kan? Ini sia-sia sudah saya ambil air. Karena apa? Airnya akan tetap tumpah. Airnya akan tetap habis. Rasanya tidak ada hasilnya." Lalu kakek itu mulai mendatangi cucunya dan dia bertanya, "Cu, kamu lihat, kamu mungkin berkata tidak ada hasil, tidak ada air yang kamu dapatkan. Tapi apakah kamu melihat sebuah perubahan?" Cucunya mulai berpikir, "Perubahan apa kakek? Saya capek perubahannya kakek, ya kan? Karena saya harus berlari lebih kencang." Tapi kakek itu mulai
menyuruh cucu itu melihat keranjang yang dia bawa, saudara. Dia mulai melihat keranjangnya dan dia kaget, saudara. Kenapa? Karena yang tadi keranjang bambu itu kotor, saudara. Ternyata setelah diambil air berkali-kali, meskipun airnya tumpah, ternyata keranjang itu akhirnya menjadi bersih, saudara, dari kotoran. Kenapa? Banyak kali orang mengatakan, untuk apa saya melakukan firman Tuhan? Saya sudah belajar untuk benar-benar mendoakan suami saya tidak berubah-ubah, suami saya tetap suka marah-marah. Untuk apa saya terus berdoa, tetapi usaha saya tetap sepi, saya tidak punya banyak pelanggan? Untuk apa saya terus berdoa kalau saya tidak mendapatkan hasil apa-apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini hasilnya belum terlihat oleh mata saudara, tapi percayalah, ketika saudara mulai melakukan firman Tuhan, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara. Hati saudara mulai berubah. Hati saudara mulai dibersihkan oleh firman Tuhan. Cara pandang saudara mulai berubah. Kalau saudara lakukan firman Tuhan, saudara akan melihat masalah bukan lagi menjadi satu momok, sesuatu yang menakutkan, tetapi itu melatih iman otot saudara untuk saudara berperang di dalam roh. Untuk saudara mulai melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan jauh lebih besar dari setiap masalah hidup saudara. Belajar hari ini untuk saudara mulai melakukan firman Tuhan. Banyak orang berdoa, setelah berdoa apa yang dia lakukan justru itu yang membatalkan doanya, saudara. Berapa banyak orang minta doa, kalau saudara masih sekolah, saudara pasti berdoa, Tuhan, saya mau nilai saya bagus, Tuhan, saya mau saya menjadi juara kelas. Tetapi apa yang saudara lakukan setelah berdoa? Saudara mulai malas-malasan, saudara hanya bermain handphone, bermain game dari pagi sampai malam. Lalu saudara berdoa, Tuhan berkati ujian saya supaya nilainya bagus. Ya kan? Berapa banyak yang kita lakukan itu justru membatalkan doa kita. Kalau saudara mulai bekerja, saudara mulai berdoa, Tuhan berkati Tuhan supaya saya naik gaji bulan ini, ya kan? Supaya saya dipromosikan, supaya saya naik pangkat bulan ini. Tetapi setelah saudara selesai berdoa, yang saudara lakukan adalah apa? Saudara masuk kerja, datang paling terlambat, pulang paling cepat. Masuk ke kantor, datang paling siang, pulangnya paling cepat, saudara. Bagaimana saudara mau dipromosikan? Bagaimana saudara mau naik pangkat? Bagaimana saudara mau naik gaji? Banyak orang membatalkan sendiri apa yang dia doakan dengan kelakuannya, saudara. Perbuatan saudara harus sejalan dengan apa yang saudara doakan hari ini. Ketika saudara beriman, itu bukan mendiskon saudara harus santai karena saudara sudah mempercayai Tuhan, saudara sudah berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Ya betul, kalau perbuatan saudara, kelakuan saudara sejalan dengan apa yang saudara doakan. Perbuatan kita hari ini harus mencerminkan kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jangan sampai seperti kita dengar di minggu pertama, orang akan ngomong, kayak begitu ya orang Kristen ya, amit-amit jabang bayi, tipu sana tipu sini. Kalau di gereja bilang haleluya, ya kan? Tapi setiap gang ada orang yang dia tipu, setiap kampung ada orang yang dia hutangi. Kalau perbuatan saudara seperti ini, saudara tidak mencerminkan orang yang betul-betul melakukan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, saudara, dan saudara akan melihat hidup saudara akan mengalami perubahan yang dahsyat dalam hidup saudara. Saudara akan melihat satu hal yang berubah dalam hidupmu. Kalau hari ini masalah saudara belum berubah, minimal hati saudara, cara pandang saudara terhadap masalah itu akan mulai berubah. Saya percaya hari ini kalau saudara menghidupi firman, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari dalam hidup saudara, setiap kita akan merasakan kuasa dari firman Tuhan yang hidup, yang akan mengubahkan kehidupan kita, yang akan mengubahkan setiap masalah kita, yang akan mengubahkan setiap paradigma kita. Mari sebagai ayat terakhir kita akan baca bersama-sama Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan tutup dengan ini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita, mari kita terus merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, sehingga kata firman Tuhan di sini, supaya engkau bertindak hati-hati, supaya setiap kelakuan kita, perbuatan kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang menghidupi firman dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita yang menghidupi firman Allah akan merasakan kuasa transformasi perubahan dalam setiap kehidupan kita. Itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Saya rindu mendengar akan ada kesaksian orang-orang yang diubahkan hidupnya dengan kuasa firman Allah. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, saudara. Jangan pernah saudara menjadi orang Kristen yang rugi karena saudara hanya mendengar kesaksian dari orang lain. Saudara hanya mendengar banyak orang diselamatkan, banyak orang mengalami kesembuhan, banyak orang mengalami promosi, banyak orang diberkati hidupnya. Tapi saudara gak pernah mengalami apapun dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi orang yang paling rugi. Hari ini pastikan saudara menghidupi firman dengan merenungkannya, memperkatakannya, dan melakukannya setiap hari dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Bapa. Ajar setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap kami jemaat NCA Wengap, kami adalah orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi orang-orang yang menghidupi firman itu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami menjadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang suka memperkatakan firman Tuhan. Bahkan lebih lagi kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, setiap orang yang melihat hidup kami, boleh melihat Kristus yang hidup. Supaya setiap orang yang melihat kami, Bapa, sama seperti mereka melihat kitab terbuka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap kami di tempat ini, seperti janji Tuhan pada Yosua, biar janji ini menjadi bagian setiap kami yang menghidupi firman Tuhan. Setiap kami yang betul-betul merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan, kemanapun kami akan pergi, maka Tuhan akan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan, boleh berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati kami, ya Bapa, di masa-masa ini, Tuhan, untuk proteksi ilahi ada atas setiap kami, perlindungan Tuhan ada atas setiap kami, Tuhan. Supaya setiap kami, ya Bapa, boleh terus merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah situasi yang semakin mencekam karena COVID, karena pandemi ini. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan akan terus mengalami Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap masa, Tuhan, dalam setiap musim kehidupan. Kami percaya Tuhan yang akan terus membawa kami dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena kami percaya bagian kebenaran firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami untuk terus berbuah, untuk setiap kami terus, Tuhan, dapat menceritakan Tuhan melalui setiap apapun yang kami lakukan dalam hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan terus ada, menaungi setiap kami, menuntun setiap langkah kami. Bahkan setiap kami akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.